selaku dosen pengampu mata kuliah studi keislaman. Di sini kami akan mempresentasikan tugas video yang berjudul Tradisional dan Modernitas, sebuah rekonstruksi narasi peradaban Islam dalam studi keislaman. Saya Sinta Septiana Pratiwi sebagai narasumber. Saya Sri Handayani sebagai narasumber. Saya Dina Fidiana sebagai narasumber. Dan saya Lesya Ningsih sebagai penanya. Peradaban Islam merupakan salah satu peradaban terbesar dalam sejarah umat Islam dari masa ke masanya. Pada abad pertengahan hingga tantangan modernitas di era kontemporer. Peradaban ini telah mengalami berbagai transformasi. Dalam studi keislaman, penting untuk melakukan rekonstruksi narasi ini agar dapat memahami dinamika yang terjadi antara nilai-nilai tradisional dan modern. Makalah ini bertujuan untuk mengeksplorasi interaksi antara tradisionalisme dan modernitas dalam konteks peradaban Islam serta dampak terhadap pemikiran keislaman saat ini. 1. Pemahaman tradisional dalam peradaban Islam. A. Definisi tradisionalisme. Tradisionalisme dalam konteks ini merujuk pada pengakuan dan penerapan nilai-nilai dan norma-norma yang diwariskan dari generasi ke generasi. Dalam Islam, tradisionalisme dapat diartikan sebagai pelestarian ajaran Al-Quran dan hadis serta praktik-praktik yang telah mapan dalam masyarakat. B. Ciri-ciri tradisional peradaban Islam. Penekanan pada kitab suci Al-Quran dan hadis sebagai sumber utama ajaran. Keterikatan pada ulama dan lembaga pendidikan Islam yang telah ada. Praktik ritual dan adat istiadat yang terintegrasi dalam kehidupan sehari-hari. C. Dampak positif tradisi. Mempertahankan identitas budaya umat Islam, membangun solidaritas sosial melalui praktik kolektif. 1. Tradisionalisme tidak hanya berfungsi sebagai penyangga identitas masyarakat Islam, tetapi juga sebagai sumber nilai moral dan etika. Di dalam masyarakat tradisional, ajaran Islam dimaknai secara praktis dan kontekstual, berinteraksi dengan nilai-nilai lokal yang sudah ada sebelum kedatangan Islam. Hal ini menciptakan sinergi antara ajaran agama dan budaya lokal yang berujung pada pembentukan budaya Islam yang kaya dan beragam. Kedua, salah satu aspek penting dari tradisi Islam adalah konsepsi tentang ilmu pengetahuan. Pada masa lalu, ilmuwan Muslim berusaha untuk mengintegrasikan pelajaran dari Al-Quran dengan ilmu pengetahuannya. Misal, Al-Farabi dan Ibnu Sina membuat kontribusi yang signifikan terhadap filsafat, logika, dan kedokteran, sekaligus berakar pada ajaran Islam yang mendalam. Hal inilah yang menyebabkan tradisi pembelajaran Islam menjadi begitu berharga dan bermakna. 3. Kelemahan dari tradisionalisme adalah adanya stagnasi dalam pemikiran yang membuat beberapa kalangan merasa terjebak dalam dogma dan interpretasi yang kaku. Ini seringkali menyebabkan resisten terhadap diskusi terbuka mengenai inovasi dan perubahan. Beberapa tradisi yang dibawa oleh generasi sebelumnya mungkin tidak relevan dengan tantangan zaman modern, dan hal ini menuntut suatu pendekatan yang lebih dinamis. 4. Hubungan antara tradisi dan modernitas dalam Islam juga dianalisis dalam konteks keilmuan dan metode pendekatan. Dalam sejarahnya, terdapat banyak aliran pemikiran yang berkembang dari tradisi seperti mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali yang tampil dengan cara masing-masing dalam menafsirkan hukum Islam. Kesan pluralisme ini menunjukkan bahwa warisan tradisional ini beradaptasi sambil tetap berpegang pada prinsip-prinsip dasar ajaran Islam. 5. Berbicara tentang tradisi, salah satu komponen penting adalah pengabdian pada ritual keagamaan
sholat, zakat, dan puasa. Praktik ini tidak hanya bersifat spiritual, tetapi juga berfungsi sosial yang menguatkan ikatan komunitas. Ketika umat Islam bersama-sama melakukan aktivitas keagamaan, hal ini menciptakan rasa kebersamaan dan solidaritas yang kuat, yang mana merupakan esensi dari tata cara beragama dalam tradisi Islam. 2. Modernitas dan tantangannya. A. Definisi modernitas. Modernitas menunjuk pada perubahan sosial, budaya, dan ekonomi yang terjadi akibat perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan nilai-nilai individualisme. Dalam konteks Islam, modernitas sering disejajarkan dengan usaha untuk mengadaptasi nilai-nilai baru tanpa kehilangan identitas keislaman. B. Ciri-ciri modernitas dalam konteks keislaman. Penekanan pada rasionalitas dan empirisme, keterlibatan dalam isu-isu global melalui dialog antar budaya, penerimaan atas pluralisme dan keberagaman dalam masyarakat. C. Tantangan yang dihadapi. Transition antara nilai-nilai tradisional dan modern yang seringkali dipersepsikan sebagai pertentangan. Krisis identitas di kalangan generasi muda yang terpapar oleh nilai-nilai barat. 6. Modernitas dalam konteks Islam. Pergerakannya tidak terlepas dari pengalaman kolonialisme dan kebangkitan nasionalisme di negara-negara muslim. Ketika negara-negara barat mengkolonisasi wilayah muslim, banyak intelektual muslim yang berusaha memahami posisi Islam dalam dunia yang baru yang sangat berbeda dari dunia tradisional yang mereka huni. Proses ini menjadi landasan bagi munculnya pemikiran-pemikiran baru dalam dunia keislaman. Dengan datangnya modernitas, muncul berbagai isu yang mengancam nilai-nilai tradisional seperti materialisme, sekularisme, dan individualisme. Ketiga isu ini seringkali menimbulkan konflik antara komunitas muslim yang ingin mempertahankan nilai-nilai agama mereka dan tantangan dunia modern yang secara cepat mengambil bentuk. Persoalan ini juga membangkitkan perdebatan sengit di kalangan umat Islam tentang bagaimana menafsirkan kembali pesan-pesan Islam dalam konteks yang lebih luas. 8. Modernitas juga membawa serta perkembangan teknologi yang mengubah cara berinteraksi dan berkomunikasi. Internet dan media sosial misalnya telah mengubah skenario pendidikan dan penyebaran informasi. Dengan adanya akses informasi yang lebih mudah, banyak individu muslim yang merasa lebih berdaya untuk mempelajari dan mendiskusikan memahami ajaran Islam dari berbagai perspektif. Yang 9, meskipun modernitas menawarkan banyak keuntungan, ada pula perasaan ketidakpuasan yang muncul di kalangan masyarakat muslim. Terkadang nilai-nilai modern dianggap telah merusak tatanan budaya dan moral yang telah diwariskan. Krisis nilai ini menyebabkan pemikiran kritis di kalangan umat Islam, bagaimana cara menghadapi dunia yang berbeda dan bagaimana menjalani kehidupan yang seimbang antara modernitas dan tradisi. Yang terakhir yaitu fenomena pluralisme yang muncul dengan modernitas adalah tantangan tersendiri. Umat Islam kini harus berhadapan dengan berbagai keyakinan dan pandangan yang berbeda, yang seringkali bertentangan dengan ajaran yang mereka anut. Dialog antar agama yang produktif diperlukan untuk membangun pemahaman dan toleransi di berbagai tingkatan masyarakat. Selanjutnya yaitu rekonstruksi narasi peradaban Islam. A. Interaksi tradisional dan modern. Yang pertama yaitu menggali titik temu antara tradisionalisme dan modernitas. Misalnya pengembangan pemikiran Islam melalui pendekatan yang lebih kritis dan rasional. Yang kedua, menerapkan prinsip-prinsip Islam dalam konteks modern tanpa mengabaikan akar-akar tradisionalnya. B. Peran ulama dan intelektual muslim. Ulama sebagai jembatan yang menghubungi nilai-nilai tradisional dengan kebutuhan zaman.
Selanjutnya, intelektual muslim memiliki peran penting dan menciptakan narasi baru yang inklusif. Selanjutnya yaitu C, contoh rekonstruksi narasi. Gerakan pembaruan yang dilakukan oleh tokoh-tokoh seperti Jamal al-Din al-Ghifari dan Muhammad Abdullah yang berupaya mengintegrasikan ajaran Islam dengan modernitas dan pemikiran barat, inovasi sosial dan pendidikan Islam yang menyesuaikan kurikulum dan perkembangan zaman. Selanjutnya 11, proses rekonstruksi narasi peradaban Islam memerlukan pendekatan yang inklusif dan komprehensif. Ini berarti membangun jembatan antara tradisi yang solid dengan pemikiran avant-garde yang muncul di kalangan intelektual muslim. Keduanya tidak boleh dipahami sebagai dua identitas yang terpisah, melainkan harus didekati sebagai bagian dari suatu kesatuan yang saling melengkapi. 12. Pendidikan menjadi salah satu kunci dalam proses rekonstruksi ini. Generasi muda harus diajarkan untuk menghargai warisan tradisional, sambil diberi keterampilan berpikir kritis yang diperlukan untuk memahami dan beradaptasi dengan perubahan zaman. Misalnya, kurikulum pendidikan dapat dimodernisasi untuk memasukkan nilai-nilai etis dan moral sambil tetap berlandaskan ajaran Islam. 13. Konteks sosial budaya di berbagai negara muslim memiliki dampak besar terhadap bagaimana narasi Islam dapat direkonstruksi. Misalnya di Indonesia, tradisi pesantren dan bentuk pendidikan Islam yang adaptif telah mengintegrasikan sikap terbuka terhadap ilmu pengetahuan modern tanpa kehilangan esensi ajaran Islam. Ini menunjukkan keberhasilan dalam menjadikan tradisional dan modernitas dapat berjalan berdampingan. 14. Dialog antar budaya juga memainkan peran kritis dalam mendefinisikan kembali narasi peradaban Islam. Dengan memperhatikan pandangan luar, termasuk kritik dan pujian, umat Islam dapat mengevaluasi posisi mereka dalam konteks global. Hal ini tidak hanya memperluas wawasan pemikiran keislaman, tetapi juga membangun solidaritas dan pemahaman di antara berbagai komunitas. 15. Ulasan terhadap pemikiran tokoh pembaharuan seperti Muhammad Iqbal dan Ali Sariyati memberikan wawasan seperti tentang bagaimana pemikiran Islam dapat diadaptasi untuk memenuhi kebutuhan dalam konteks modern. Misalnya, Iqbal menekankan pentingnya pemikiran kreatif dan pembaharuan dalam cara umat Islam memahami identitas mereka sebagai bagian dari umat manusia yang lebih besar. 16. Rekonstruksi narasi juga dapat dilakukan melalui seni dan budaya, di mana ekspresi estetik dapat menjadi medium untuk menggambarkan kompleksitas hubungan tradisi dan modernitas. Banyak seniman muslim yang menciptakan karya seni yang menggabungkan nilai-nilai Islam dengan elemen modern, menciptakan dialog yang dinamis antar kedua aspek ini. 17. Pemberdayaan perempuan dalam konteks modernitas merupakan aspek penting dalam rekonstruksi narasi peradaban Islam. Dengan memberi perempuan pendidikan yang memadai dan akses terhadap kesempatan di berbagai bidang, umat Islam berpotensi untuk mengubah cara pandang terhadap peran perempuan dalam masyarakat. Ini akan menghasilkan perubahan positif yang mencerminkan nilai-nilai egalitarian dalam Islam. 18. Media dan teknologi informasi memiliki potensi besar untuk mendukung rekonstruksi narasi ini. Dengan media yang bertanggung jawab, informasi yang akurat dan dialog yang terbuka dapat difasilitasi. Hal ini menjadi penting agar umat Islam dapat melakukan penilaian sendiri terhadap isu-isu kontemporer dan melibatkan diri dalam diskusi yang konstruktif. 19. Salah satu tantangan akhir adalah menciptakan kesadaran di kalangan umat Islam tentang pentingnya keberagaman dan persatuan.
menghargai variasi dalam praktik dan pemahaman keislaman di seluruh dunia akan semakin menguatkan hubungan antar umat Islam serta menegaskan nilai-nilai Islam yang universal. 20. Akhirnya, rekonstruksi narasi peradaban Islam dalam konteks tradisi dan modernitas merupakan suatu perjalanan panjang yang tidak akan pernah berhenti melalui dialog yang berkelanjutan dan kolaborasi antara berbagai segmen masyarakat. Diharapkan bahwa umat Islam dapat mencari dan menyusun kembali identitas mereka yang relevan dan bermakna dalam konteks dunia yang terus berubah. Selanjutnya, perbedaan pendekatan. Pendekatan tradisional dalam studi peradaban Islam seringkali berfokus pada kajian teks-teks klasik, menekankan otoritas ulama dan menilai warisan intelektual dari zaman ke zaman. Dalam pendekatan ini, kitab-kitab tafsir yang ditulis ulama seperti Al-Ghazali dan Ibnu Katsir dijadikan sebagai referensi utama. Di dalam konteks ini, pengembangan pemikiran Islam lebih banyak terikat pada teks yang dianggap sebagai sumber kebenaran absolut. Di sisi lain, pendekatan modern lebih terbuka dan kritis, mempertimbangkan sejarah, konteks sosial, dan budaya saat penulisan. Pendekatan ini menggunakan metode analisis yang lebih luas, termasuk historiografi, antropologi, dan sosiologi. Untuk memahami dinamika perkembangan peradaban Islam, pendekatan modern seringkali mengkaji hubungan Islam dengan peradaban lain, termasuk respon terhadap kolonialisme, sekularilisme, dan globalisasi. Dalam konteks ini, keberadaan dokumen sejarah, bukti arkeologis, dan data sosial menjadi sangat penting. Sebagai contoh, kajian tentang interaksi antara Muslim dan non-Muslim dalam sejarah peradaban Islam memberikan gambaran yang lebih kaya tentang toleransi dan konflik. Oleh karena itu, perbedaan antara kedua pendekatan ini menciptakan tantangan dalam upaya memahami narasi peradaban secara menyeluruh. 2. Integrasi pendekatan. Rekonstruksi narasi peradaban Islam harus menemukan titik temu antara pendekatan tradisional dan modern. Dalam hal ini, dialog antara kedua pendekatan akan menciptakan ruang untuk pemahaman yang lebih dalam. Kajian terhadap teks klasik perlu dilakukan dengan rasa dasar konteks sejarahnya. Misalnya, pemikiran Ibnu Khaldun tentang sosial dan budaya dapat sangat relevan dalam menjelaskan fenomena sosial kontemporer. Selain itu, keterbukaan terhadap kritik dan reinterpretasi dalam studi modern dapat memberikan perspektif baru bagi pemikiran Muslim kontemporer. Dengan memanfaatkan teknik analisis, data modern seperti survei dan metode penelitian kualitatif, studi keislaman dapat mengambil arah yang lebih inklusif. Hal ini akan membantu dalam memahami pengalaman umat Islam yang beragam di seluruh dunia, termasuk dalam isu-isu keadilan sosial, gender, dan hak asasi manusia. Melalui penggabungan pendekatan ini, pemahaman akan peradaban Islam dapat diperluas dan diaktualisasikan dalam konteks modern. Contoh, kajian tentang sejarah Islam di Nusantara pendapat dilakukan dengan pendekatan sejarah dan antropologi untuk memahami berbagai pengaruh. Dengan demikian, intelektual Muslim masa kini dapat terus berperan aktif dalam dialog yang membangun antara warisan tradisional dan tuntunan zamannya. 3. Implikasi terhadap pemahaman umat. Rekonstruksi narasi peradaban Islam yang integratif diharapkan dapat menghasilkan pemahaman yang lebih kaya dan relevan bagi umat. Ini akan memungkinkan umat Islam untuk memahami warisan mereka dalam konteks yang lebih luas tanpa terjebak dalam pemandangan yang sempit. Dengan memiliki pemahaman yang dibangun di atas landasan yang kokoh dari sejarah dan tradisi, umat bisa lebih mudah menerapkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Dalam era globalisasi, pemahaman yang mendalam tentang peradaban Islam dapat menjadi modal sosial yang vital. Hal ini sangat penting agar masyarakat Muslim dapat berpartisipasi aktif dalam dialog antar budaya, membangun jembatan
pengertian dengan komunitas lain. Sebaliknya, jika pemahaman ini terbelakang dan kaku, maka umat akan menghadapi tantangan dalam beradaptasi dengan lingkungan yang terus berubah. Dengan demikian, rekonstruksi narasi yang lebih kritis dan relatif dapat menjadi instrumen penting untuk membangun cinta positif Islam di mata dunia. Pemahaman yang berlandaskan dialog ini juga bisa membantu menjawab tantangan-tantangan yang dihadapi umat, seperti radikalisasi dan intoleransi. Melalui kajian yang inklusif dan terbuka, umat tidak hanya diharapkan untuk terlihat sejarah mereka sebagai perjalanan yang linear, tetapi sebagai proses dinamis yang berkelanjutan. Hasilnya jalinan antara tradisional dan modernitas dalam narasi peradaban Islam dapat memberikan panduan untuk masa depan umat yang lebih harmonis dan toleransi. Oke, selanjutnya apa ada yang mau ditanyakan saudara Lesia? Saya akan bertanya, apa saja metode yang dapat digunakan untuk menikmati pengalaman belajar umat muslim di seluruh dunia? Oke, saya Dina Fidiana akan menjawab pertanyaan dari Lesia. Tadi kan pertanyaannya apa saja metode yang dapat digunakan untuk menikmati pengalaman belajar umat muslim di seluruh dunia, yaitu dengan penerapan teknik analisis data modern seperti survei dan penelitian kualitatif dapat digunakan untuk memperkaya pengalaman belajar umat Islam. Metode ini membantu dalam mengumpulkan informasi yang lebih variatif dan relevan, sehingga pemahaman tentang peradaban Islam menjadi lebih inklusif dan sesuai dengan dinamika zaman sekarang. Apakah ada pertanyaan lain? Ada lagi, bagaimana rekonstruksi peradaban Islam dapat mempengaruhi hubungan umat Islam dengan tantangan kontemporer? Baik Lesia, tadi pertanyaannya bagaimana rekonstruksi peradaban Islam dapat mempengaruhi hubungan umat Islam dengan tantangan kontemporer. Jawabannya, rekonstruksi narasi peradaban Islam yang integratif dapat memberikan pemahaman yang lebih kaya dan luas kepada mereka, umat Islam, tentang warisan mereka. Hal ini memungkinkan mereka untuk menerapkan ajaran dalam konteks yang relevan, berpartisipasi aktif dalam dialog antar budaya, seperti mengatasi perlawanan, seperti radikalisme dan toleransi. Dengan memiliki perspektif yang kritis dan reflektif, umat dapat melihat sejarah mereka dengan cara yang lebih konstruktif. Pertanyaan terakhir dari saya, mengapa penting untuk memahami konteks sejarah dalam analisis pemikiran Ibnu Khaldun? Baik, saya akan menjawab dari pertanyaan saudari Lesia. Mengapa penting untuk memahami konteks sejarah dalam analisis pemikiran Ibnu Khaldun? Jawabannya, memahami konteks sejarah di mana pemikiran Ibnu Khaldun ditulis sangat penting karena hal ini membantu menjelaskan fenomena sosial kontemporer. Dengan mengetahui latar belakang dan kondisi saat pemikirannya berkembang, kita bisa mendapatkan wawasan yang lebih mendalam tentang relevansi ide-ide tersebut dalam konteks masyarakat saat ini. Baik, jelas? Oke, dari tugas video ini dapat disimpulkan bahwa satu, rekonstruksi narasi peradaban Islam dalam studi keislaman perlu menggabungkan pendekatan tradisional dan modern agar dapat dicapai pemahaman yang lebih holistik. Kedua, pendekatan ini memiliki nilai dan kontribusi masing-masing yang tidak dapat diabaikan. Kedua, melalui dialog antara tradisi dan modernitas, elemen-elemen penting dari warisan intelektual Islam dalam diintegrasikan ke dalam konteks kontemporer. Ini akan memberikan kekuatan dalam memahami dan menghadapi tantangan yang dihadapi oleh umat Islam saat ini. Ketiga, oleh karena itu studi keislaman yang melibatkan perkawinan antara pendekatan tradisional dan modern menjadi suatu kebutuhan mendesak. Dengan demikian, narasi peradaban Islam dalam direkonstruksi untuk relevansi dan pemahaman yang lebih baik. Adapun sarannya itu dianjurkan untuk melakukan penelitian lebih lanjut yang menggabungkan perspektif
disipliner, termasuk sosiologi, antropologi, dan kajian ilmu politik dalam studi keislaman agar memahami peradaban Islam menjadi lebih konversif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan keluarga. Baik, itulah presentasi dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik